Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Virgo. Karma apa yang akan didapatkan oleh orang yang sudah menyakiti zodiak Virgo di tahun 2022? Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya. Oke, jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen kalau kalian ingin mendapatkan notifikasi terbaru dari setiap saya upload video terakhir. Bisa tekan tombol loncengnya. Dan kalau kalian mau request tema atau judul bisa tulis kolom komentar ya. Terus disclaimer dulu, ini bisa resonat bisa tidak. Jika resonat mungkin salah satu energi kalian tertekan baca ini, jika tidak maka kalian gak boleh baper ya. Ini untuk hiburan semata namun ada sisi edukasinya. Ini saya mau pakai kartu lama. Ini kartu pertama saya belajar tarot. Saya suka banget kartu ini, cuman gede aja sih gitu ya. Yang mau private reading, mau terapi, mau self healing, spiritual coaching, terus mau beli mutiara, suping, titanium, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Untuk yang mau beli gorden dan juga aksesoris saya bisa cek di Shopee saya, Panda Gorden. Oke, sebelum dimulai saya ingatkan jangan di skip pada saat saya mensahwat dan jangan di skip iklannya. Ini untuk hiburan semata. Jadi saya kadang suka sedih kalau ada yang bilang, Kak, itu kan ngeramal gini. Ya, memang susah sih ya untuk ngasih pengertian sama orang gitu. Memang ini tuh identik dengan meramal, tapi kita harus tahu bahwasanya di sini saya tekankan saya nggak untuk meramal, tapi benar memprediksi. Memprediksi itu beda. Memprediksi itu dia ada hitungannya, misalkan perakiraan cuaca, dikira-kira, diprediksi. Kalau biasanya itu udah hitungannya, contoh banjir 5 tahun sekali ya, banjir 5 tahun sekali itu kan ada prediksinya. Jadi kita bisa untuk menanggulangi, jadi kita bisa untuk prepare ya. Terus udah gitu ya, pokoknya untuk fun aja. Makanya kenapa saya selalu bilang ya, ini untuk hiburan semata namun ada sisi edukasinya. Bukan berarti saya merasa paling benar, tidak gitu loh, tapi kita di sini sama-sama belajar ya. Terus apalagi ya gitu sih. Yang saya ingin ingatkan di sini ya, kalian kita berusaha untuk open mind, pikiran terbuka. Oh ya, kalau yang mau berdonasi untuk ini saya channel saya, bisa kontak WhatsApp juga. Kalau yang mau mau Jumat berkah ya, Jumat berkah bisa kontak WhatsApp juga gitu. Jadi setiap Jumat memang saya adakan Jumat berkah gitu ya untuk kalian, untuk ya yang sekitar sini ya gitu. Dan itu ada fotonya, dalam artian ada inilah ya. Oke, kita mulai guys ya. Oh ya, nih saya sudah memiliki contoh perhiasan suping yang cantik. Salah satunya adalah ini gelang. Nah, jangan lihat tangannya ya. Ini nggak perawatan nih. Ini buricak burinong kalau bahasa Sundanya. Cantik ya. Nah, ini yang lagi merah-merah kebetulan. Ini salah satu contohnya. Ini kristal. Cantik ya. Terus ini, nah, ini lagi merah. Ini bukanya gini aja. Nah, oke, jangan dilihat tangannya itu nggak cantik. Perhiasannya yang cantik. Nah, ini buricak burinong ya. Oke. Nah ini, terus ini, oke. Bisa kalian dapatkan di kontak mas. Oke, kita mulai guys ya. Jangan di skip pada saat mensapa dan jangan di skip iklannya, oke. Sudah. Oke, karmanya adalah Queen of Pentacles.
dia tuh punya suatu kehidupan baru dalam hal ekonomi ya. Mungkin selama ini dia tuh nggak bisa ngatur uang, dia nggak bisa jaga uangnya dengan baik ya, dia nggak bisa manage uangnya, tapi sekarang dia jadi orang yang jauh lebih baik ya. Ya di tahun ini ya memang di tahun ini dia bertransformasi, yang saya rasain sih dia jadi orang yang jauh lebih baik ya. Kok karmanya baik sih ya, kalau dia sudah menyadari bahwasanya di masa lalu itu banyak hal-hal yang memang itu kurang gitu ya, kurang dirasa baik gitu ya, sudah gitu loh. Memang ya kalau dia sudah menyadari itu, karena apa, dalam kesendirian ada lagi yang warna pink nih ya. Karena apa, dalam kesendirian dia itu membenahi dirinya, dia memperbaiki dirinya ya. Jadi kalian nggak boleh kok karmanya enak banget sih, nggak kayak gitu loh ya. Ketika dia memang sudah menyadari kesalahannya dia gitu kan ya, memang dia menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik ya gitu. Dimana ternyata keuangan gue tuh selama ini gue tidak bisa menjaga itu, gue tidak bisa menjaga keuangan, gue tidak bisa mengatur keuangan, gue boros gitu kan. Terus akhirnya ada yang bilang sama dia, ada yang bantu membicarakan hal ini, mungkin ada seseorang atau siapa yang akhirnya bilang lu nggak bisa terus kayak gini gitu, kalau yang ada lu nanti nggak punya saving money gitu misalkan ya. Dan akhirnya dia bisa menjaga uangnya, dia juga lebih mandiri dalam hal keuangan gitu kan. Dan dia ngerasain sendiri, oh iya ya, ternyata memang keuangan itu ya harus di manage gitu ya, harus diusahakan, dalam artian diolah dengan baik gitu kan. Mungkin selama ini ya kenapa seperti itu ya, karena mungkin gue nggak bisa ngolahnya gitu loh ya. Mungkin kamu jadi agak-agak sedikit ilfeel sama dia karena ketika saat itu mungkin dia nggak bisa ngolah keuangan ya gitu. Oke. Dari sini sudah ya gitu kan. Terus kita ke nih salah satu contoh cincin bagus ya, titanium itu dia agak tebal dan bahannya tuh kayak lapisan tipis gitu, itu bagus. Nah ini titanium. Oke. Terus kita lanjut ya, di bottom of the deck ada Five of Sword, ada Six of Sword dan the Moon ya. Di dalam kesendiriannya dia menyadari bahwasanya memang ada kesalahan dalam diri dia. Mungkin ya kenapa harus terjadi ya dia sadar dengan kesendiriannya dia menyadari hal itu dan dia mau memperbaiki ya. Dia sudah nemu jawabannya, oh ternyata kesalahan itu ada di diri gue gitu kan. Nah ketika kesalahannya itu ada di diri gue, maka dia lalu berubah kan jadi orang jauh lebih baik. Nah di sini hal-hal yang tidak baik dalam hidup dia tinggalkan. Dalam artian kalau orang Islam itu dia lebih ke hijrah ya. Ini titanium tuh bagus ya. Oke. Dia akhirnya memutuskan untuk hijrah, meninggalkan semua hal yang tidak baik, dan akhirnya terjadilah kebangkitan spiritual ya, awakening spiritual. Dia lebih punya kesadaran dalam hal spiritualnya ya. Dia mungkin lebih mendekatkan diri sama Allah gitu kan. Untuk yang muslim, ini temanya lagi merah-merah ya gengs tuh.
tanpa disadari ya. Ya itulah yang akhirnya membuat dia untuk oke, gue nggak bisa nih kayak gini terus, gue harus keluar dari hal ini ya. Ini yang cincinnya, antingnya, sorry. Nah, karena apa? Ternyata selama ini gue tuh sudah terlalu banyak mengambil keuntungan dari orang lain, bahkan di saat orang lain itu jatuh ya gitu. Dan akhirnya di saat dia terjatuh, dia belum menyadari hal itu ya, ini anting. Nah, dia pun diperlakukan seperti itu sama orang gitu loh ya. Itu adalah karmanya. Mungkin selama ini ya dia memperlakukan kamu ya seperti orang itu gitu kan, yang hanya mengambil manfaat aja gitu loh dari diri kamu gitu ya. Jadi dia pun sekarang sudah dibales sama orang lain, lewat orang lain ya. Bolehlah kamu sedikit senang, tapi ingat jangan kayak gitu, jangan disyukurin, jangan segala macam, jangan oh ya udah kasihan ya dia akhirnya kena sama orang lain gitu kan. Nah, terus di sini udah ya, kita ke berikutnya. Jadi intinya adalah dia sudah dapat balasannya ya. Dia mungkin selama ini orang yang ngezolimin kamu itu entah rekan kerja atau pasangan gitu kan, dia selalu mengambil keuntungan dari kamu, bahkan di saat kamu titik nol juga. Dan dia benar-benar ngegeber lah, ibaratnya ngegas gitu ya, untuk memperbaiki dirinya dia gitu. Ini cincinnya, ini lumba-lumba ya. Dia ngegas, dia ingin berubah dengan cepat gitu, karena dia ingin ada perubahan dalam dirinya dia, maka dia pun harus berubah. Dia berpikirnya seperti itu, kalau gue berubah ya pasti akan ada perubahan dalam diri gue, tapi kalau gue nggak berubah, gue nggak akan ada perubahan dalam diri gue. Dia sudah menyadari hal itu ya. Oke. Terus ternyata dalam kehidupan percintaan dia tuh pernah diselingkuhin. Itu yang membuat dia juga akhirnya tersadar gitu. Oh iya, selama ini tuh gue pernah nyelingkuhin si Virgo gitu. Jadi oh sekarang gue diselingkuhin. Oh gitu rasanya. Nah, that's the karma ya. Itu adalah karmanya dia gitu loh ya. Jadi kamu nggak usah capek-capek membalas. Ada orang lain, lewat tangan orang lain. Kalau kita yang membalas lagi ya karmanya balik lagi ke kita, seperti lingkaran setan gitu ya. Nih ya contohnya ya, cantik ya. Oke. Nah terus setelah dia menyadari hal itu, akhirnya ada harapan-harapan dia yang terkabul, ada harapan-harapan dia yang tercapai. Dia ingin punya keluarga yang bahagia dan banyak lagi harapan-harapan dia yang dia inginkan. Tapi di sini hati-hati, jangan sampai harapan-harapan itu ya, jangan sampai keinginan-keinginan dia itu membuat dia akhirnya terjerumus lagi. Dia menghalalkan segala cara ya. Nih ya, dia menghalalkan segala cara untuk mencapai keinginan dia, tujuan dia gitu kan. Jadi lebih slow aja gitu ya, lebih slow, lebih slow gitu ya. Dan memang akhirnya dia mendapatkan keadilan loh. Dia mendapatkan keadilan dimana oh ternyata gue selama ini hanya ngetek aja, nggak pernah nge-give ya. Akhirnya dia banyak ngasih sama orang, berderma. Dan di baliknya itu ke dia lagi banyak dikasih banyak ide-ide pemikiran ya, atau ya ide-ide cemerlang, dan dia jadi jauh lebih komunikasi, orang yang komunikatif ya. Ini cincin kalung gelang. Nah terus dan dia memaintain kebaikan itu, memaintain kebaikannya dia gitu loh ya. Gue nggak mau jadi orang yang seperti dulu lagi gitu. Dan memang
Mungkin di tahun ini yang kalau dia sudah melewati itu semua, ada harapan dia yang tercapai. Misalkan kalau yang perempuan ya, dia itu hamil ya, dia itu jadi hamil. Dan ya yang laki-laki ya dia terus memaintain kebaikannya dia ya. Kita ke monologi, di situ bisa lihat bahwasannya memang ya sudah dapat balasannya lah ya, sudah dapat karmanya. Cuman dia ya memang mencari jawaban keluar gitu kan, mencari jawaban ke dalam dirinya, mana yang harus diperbaiki, mana yang harus dibuang, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dipertahankan gitu kan. Nah dari situlah akhirnya dia berubah menjadi sosok seseorang yang jauh lebih baik ya. Oke. Karma bagi orang yang menyakiti zodiak Virgo di tahun 2022. Karmanya apa sih? Ya, ada permasalahan keuangan dalam diri dia ya. Untuk hal percintaan, makanya dia lagi fokus dulu ke dalam hal keuangan. Dan ya seperti yang tadi saya bilang, ada yang hamil, mungkin ya naik step lagi ya, dari yang jadian dari yang pacaran ke jadian ke tunangan ke pernikahan. Dan yang kalau yang sudah menikah dia akan hamil gitu kan. Terus dia dalam hal percintaan lebih membicarakan dari hati ke hati ya, dan harus segera memutuskan apa yang dia mau gitu ya, clear decide gitu. Terus bisa juga lebih bisa mengekspresikan cintanya dia ya. Dia juga bisa membebaskan diri dia untuk mengambil alih kontrol hidup dia. Mungkin selama ini hidup dia tuh nggak bisa dikontrol sama diri dia sendiri. Ini udah bendera merah. Kenapa? Mungkin ada yang mengontrol hidup dia, mungkin ada keluarganya, ada ibunya, ada bapaknya gitu kan, yang intinya kehidupan dia nggak bisa bebas mengambil alih kontrol hidup dia. Dan memang dia akhirnya bisa memberikan kesempatan kepada kehidupan percintaannya dia ya, gimana yang tadinya dia berpikir kayaknya nggak mungkin deh masih ada yang mau sama gue, atau kayaknya nggak mungkin deh Allah tuh ngasih seseorang yang baik buat gue, selama ini gue udah terlalu seperti itu misalkan gitu. Oke, kita ke monologi. Karma bagi orang yang menyakiti zodiak Virgo di tahun 2022. Karmanya apa sih? Ya, believe in the impossible, percaya terhadap hal yang gak mungkin bisa jadi mungkin. Dan ini memang udah puncaknya ya, a fiery climax approach, benar-benar udah puncaknya, udah ending gitu ya. Mimpi dia tuh harus dia wujudkan gitu ya, dalam artian kalau dia punya mimpi ya dia harus bergerak, dia harus melakukan sesuatu ya. Dari mimpi itulah akhirnya your dream need a practical plan. Mimpi-mimpi dia itu butuh, yaitu dia sedang mencoba untuk meraih mimpi-mimpinya dia. Dan jawaban yang akan dia dapatkan akan segera datang ya, jawaban yang dia butuhkan. Oh ya, untuk sementara sih nggak ada yang istimewa yang hadir, nggak ada istimewa yang hadir ya gitu ya. Cuman karena banyak melakukan kesendirian, mencari jawaban ke dalam, dia lebih banyak meditasi dan kontemplasi, lebih mendekatkan diri sama Allah, mencari jawaban ke dalam. Dan akhirnya memang dia berubah jadi orang jauh lebih baik, dan keberuntungan ada di sisi dia. Kenapa? Ya itu tadi, walaupun dia tidak baik sama kamu, ketika dia sudah menyadari ada hal yang tidak baik sama dirinya, ya dia berubah ya kan, nggak ada salahnya kan gitu, untuk ya lebih percaya gitu ya, untuk lebih percaya, untuk lebih untuk lebih jadi orang jauh lebih baik lah intinya. Oke. Karmanya apa sih?
ya. Dia transformasi seperti yang tadi saya bilang kan, dia bertransformasi menjadi orang jauh lebih baik karena ada meditasi contemplate, ada the hermit, dia lebih mencari jawaban ke dalam, dan dirinya menjadi lebih bijaksana, ya. Dia mengerti bahwasanya kesalahan adalah peluang dia untuk belajar dan bertransformasi, ya kan gitu, jadi orang jauh lebih baik. Dia tahu tujuan hidup dia, dan dia mau ngejar itu dengan ngegas tadi saya bilang, dan mimpi-mimpi dia itu memang butuh praktek gitu ya. Dan judgment, ada karma ya, karmanya udah kena, dia diselingkuhin, dia dalam posisi nol pun dia masih dimanfaatin sama orang, tapi akhirnya dia bertransformasi dan dia layak untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, yaitu keberuntungan ada di diri dia, dan nggak ada lagi kekhawatiran ya dalam diri dia. Terus dia lebih empati sih gitu orangnya. Mungkin selama ini dia kurang simpati, kurang empati gitu kan, ya lebih cuek gitu kan sama dirinya, dalam sama orang lain, bahkan sama pasangannya sendiri bisa jadi kayak gitu ya. Oke. Something bigger is on the way, ya. Memang hadiahnya lagi sedang perjalanan menuju dia ya. Dia akan mendapatkan keberuntungan karena dia sudah bertransformasi, dia sudah jadi orang yang jauh lebih baik, dan dia lebih bisa menerima diri dia. Mungkin selama ini dia tidak menerima dirinya atau kurang bersyukur ya, kurang bisa legowo menerima dirinya. Terus ya lebih bisa merawat dirinya gitu kan, merawat dirinya sendiri. Dan ketika dia lebih mencari jawaban ke dalam, maka jawaban di hatinya itu kan sinyal dari Allah ya. Dan trust your intuition ya, memang lebih tajam, dia dihadiahi intuisi yang tajam sama Allah ya, karena dia benar-benar banyak meditasi, kontemplasi, mendekatkan diri sama Allah, dan memang dia akhirnya berhasil, dan dia bisa merayakan cintanya dia karena ya akhirnya dia menjadi jiwa yang bertumbuh jadi lebih baik, dan dia layak untuk mendapatkan pasangan yang baik juga gitu ya. Jadi ya seperti itu ya. Aku ngerasain energinya bagus sih di tahun 2022 ini. Dia jadi orang jadi lebih baik ya. Dan seperti yang tadi saya bilang, kesalahan adalah peluang dia untuk belajar. Nah, dia menyadari juga bahwasanya permasalahan itu seperti mesin cuci, membuat dia yang tadinya nggak baik jadi lebih baik ya. Ketika dia memang mencari jawaban ke dalam, dia lebih sadar, dia lebih memahami dirinya gitu kan. Dan not all of us can do great thing, but we can do many small thing with great love. Jadi nggak semua dari kita tuh melakukan hal yang terbaik, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan penuh cinta gitu ya. Lakuin aja hal kecil penuh cinta dengan rasa syukur, nanti itu kan dikasih yang besar. Dan kadang dia ngerasa hari ini berat ya, tapi ya harus dia jalanin ya. Terus dia juga menjadi orang yang empati, simpati. Ini juga melihat dari sudut pandang yang jauh berbeda, jauh lebih luas, perspektif yang jauh lebih berbeda dari yang dulu. Mungkin dia pemikirannya sempit, mungkin dia pemikirannya nggak baik gitu kan, netting, negative thinking terus, dan memang dia lagi membingkai kebahagiaannya dia ya. Pokoknya dia pengen hidup penuh cinta, dan dia nggak ada rasa lagi kekhawatiran, worry, fear, kekhawatiran, ketakutan, karena dia berpikir itu cuma ada di kepala gue gitu lah. Dan keberanian
juga sama gitu kan, cuman ada di kepala gue aja gitu. You have already done so much in your life. Be proud of yourself. Kamu sudah mulai siap untuk melakukan banyak hal dalam hidup kamu dan berbanggalah dengan diri kamu. Ya. Kalau menurut saya readingan untuk zodiak Virgo, karma apa bagi orang yang menyakiti zodiak Virgo sudah selesai. Ya, yang saya dapat itu adalah yang saya dapat ya, intinya adalah ya dia sudah bertransformasi menjadi orang yang lebih baik karena dia sudah dapat karmanya diselingkuhin dan juga dia dimanfaatin. Mungkin dia selama ini manfaatin kamu, mungkin dia selama ini selingkuhin kamu. Berarti di sini bisa rekan kerja, bisa orang yang percintaan juga ya. Mungkin kalau yang dalam hal percintaan dia selingkuh dengan perempuan lain, dengan laki-laki lain, mungkin dia nusuk kamu dari belakang dalam hal pekerjaan gitu kan. Sudah selesai ya, dia sudah jadi orang yang lebih baik tahun ini, sudah klimaks, sudah ending, dia sudah lelah juga. Nah, oke, kalau menurut saya dengan untuk zodiak Virgo, karena apa yang akan didapat oleh orang yang menyakiti kamu di tahun 2022 sudah selesai. Kita ketemu lagi di reading berikutnya. Terima kasih atas kebaikan kalian, semoga Allah membalasnya. Mohon maaf kalau saya banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di reading berikutnya. Dadah.